Iya, selamat pagi. Senang sekali ya pada pagi hari ini kembali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya tentunya pada pagi hari ini satu hati. Wow, yang spesial pada pagi hari ini satu hati. Kenapa? Karena baru setelah sekian lama nih 1000 bulan purnama dilewati, akhirnya saya kembali kandang ke dalam radio langsung gitu ya bersama teman-teman di Hotline tentunya. Senang sekali bisa hadir bersama-sama. Seperti biasa saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh kakak kita, Kakak Lucia. Selamat pagi, Kak Lucy. Selamat pagi, Kak Nah, Ivana. Selamat pagi, Kak Siwi atau Kak Tri nih, Kak Sandi oke. dan semua hardliner. Iya, senang sekali ya pagi hari ini tadi sudah disapa langsung tuh sama Kak Lucy para narasumber kita yaitu ada Kak Sandi dan juga ada Tri Siwi ya. Nanti kita greeting ke mereka semua satu-satu ya Kak Lucy ya. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara support orang tua agar anak tidak overthinking. Kayaknya kalau ngomong overthinking Kak Lucy nggak anak doang deh. Saya juga kadang-kadang masih overthinking. Kak Lucy masih suka Sama overthinking nggak? juga. Tapi dalam hal-hal tertentu pastinya ya Kak Lucy ya overthinkingnya ya. Ya, betul. Oke, kita sapa dulu dengan narasumber kita Kak Lucy. Tadi sudah disapa. Selamat pagi, Kak Sandi. Pagi Kak Lucy, pagi Iya, Kak Dewi, Sandi ini teman-teman. adalah psikolog dari Aku Pintar, benar ya? Benar Kak. Oke, apa sih nanti dikasih tahu ya apa sih psikolognya Aku Pintar tuh ngapain aja? Tapi nanti ya. Nah, bersama kita ada siapa satu lagi Kak Lucy narasumbernya? Mhm. Kak Tri Siwi Mintarni nih. Oh, selamat pagi, Kak Tri atau Kak Siwi nih panggilannya nih. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Hai bisa pagi. dipanggil Rini. Oh, nggak Jadi ada yang benar, nggak ada Tri, nggak ada Siwi. Jauh, jauh. beda semua ya Nggak ada ternyata. Beda semua. semua. Apa ini akibat overthinking jadi beda jadi Rini? Itu tandanya setiap orang punya pemikiran sendiri nih ya, Kak Hana ya. Iya, betul sekali. Nah, berbicara overthinking nih, Kak Lucy, sering sekali kita memang pada posisi seperti itu sehingga bagi orang tua nih pada pagi hari ini yang bersama-sama dengan Hotline, tentu kadang-kadang merasa enggak, gue yang benar deh, saya yang benar, saya udah lebih dulu gitu kan. Tapi kenapa terus akhirnya terjadi overthinking seperti ini? Kita pengen gali dulu dari sisi overthinking artinya sesungguhnya itu apa dari Kak Sandi kali ya Kak Lucy ya. Ya, Ya, Kak Sandi boleh dong diterangkan kepada kami kenapa sih bisa terjadi overthinking dan apa yang dimaksud dengan overthinking? Oke, terima kasih Kak Ana, Kak Lucy. Jadi memang ini yang juga jadi apa ya permasalahan anak-anak muda zaman sekarang ya Kak Lucy ya, terkait betul. overthinking gitu. Jadi overthinking ini memang sebuah perilaku atau kebiasaan yang kita menjadi berpikir secara berlebihan gitu, Kak. Ya, Dan akhirnya biasanya overthinking ini membuat kita lebih banyak merenungi masa lalu, kemudian mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi gitu, gitu Kak. ya. Jadi Bisa memang dikatakan eh, tidak berani move on kah? bukan Kak, Bukan. berbeda ini, Bedanya apa dong? beda. Nah, Jadi gini, kalau overthinking ini kan memang konteksnya adalah dia memikirkan segala sesuatunya tuh secara berlebihan, bahkan hal-hal kecil gitu Kak. mhm. Nah, kadang yang membedakan adalah overthinking ini menjadi sebuah masalah karena tidak adanya proses penyelesaian masalah. Jadi akhirnya kita akan menumpuk masalah tersebut, pemikiran yang berulang, dan akhirnya itu bisa menjadi permasalahan psikologis nantinya. Oke, boleh dikasih contoh kurang lebih seperti apa? Satu aja contoh sederhana. Biasanya mungkin lebih ke kecemasan tuh Kak. Oh. Nah, dan itu kan juga akhirnya memberikan sebuah permasalahan fisik juga ya, kayak asam lambung. Kan cemas itu kan akhirnya berpengaruh besar ya Kak ya, Iya, banyak gitu. iya. Gitu seperti itu Kak. Nah, ini Kak Sandi ya. Eh, Overthinking ini mulainya menyerang ke anak-anak itu umur berapa sih biasanya ke sini? Biasanya tidak ada patokan umur ya, karena kadang-kadang Hmm. juga biasanya ini juga karena pengaruh ya, pengaruh lingkungan. Bisa jadi Hmm. karena pengaruh lingkungan keluarga yang terkadang menuntut perfeksionis, menuntut kayak anak itu harus perfect, harus sesuai dengan tuntutan orang tua. Dan ketika anak tidak sesuai dengan tuntutan orang tua, kadang dia berpikir, ah kalau misalnya aku nanti seperti ini, nanti akan dimarah. Kalau misalnya seperti ini, eh, dampaknya gimana ya? Padahal itu belum tentu terjadi gitu.
Tapi karena itu sudah menjadi pola yang ada di lingkungan sekitarnya dan itu terjadi terus-menerus mungkin bagi anak, akhirnya anak-anak juga berpikir, oh kayaknya kira-kira nanti kalau misalnya aku ngerjain ini nanti dimarah. Akhirnya Jadi anak-anak juga semua memendam jenjang, perasaan itu. jadi itu semua jenjang umur ya, Kak Sandi Iya ya. Yang sebenarnya anak Kak. SD SD juga bisa ya terserang Iya overthinking. betul. Wah. Ya, nah berbicara overthinking sama kita juga ada Kakak Rini nih. Kakak Rini, apa yang tadi disampaikan oleh Kak Sandi, apakah memang ini juga sering terjadi oleh Kak Rini? Saya ya, kalau sebagai orang dewasa saya juga seperti itu. Tapi ini saya melihat sekali ini terjadi pada murid-murid saya ini. Ini kan Hmm. saya guru SMA ya, dan Hmm. siswa-siswa yang saya dampingi ini kan anak-anak SMA nih. Saya dulu berpikir, wah ini kalau anak SMA, mengajar anak SMA itu lebih enak karena mungkin lebih dewasa nih dibandingin anak SMP. Mhm. Tapi ternyata ketika saya menghadapi, wah ini dinamika anak SMA ini menarik sekali nih. Nah, ini salah satunya yang overthinking ini seringlah dihadapi. Saya nih sebagai guru, misalkan ini, ketika misalnya mau penerimaan rapot nih, Mhm. itu pasti anak-anak itu tanya, nilai saya gimana ya? Besok kalau rapot saya jelek, nanti saya dimarahin mama. Nanti terus nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti HP disita. Aduh, gimana ya? Nah, terus kemudian misalnya nih, kalau setiap mau tes nih, entah itu mau tes, katakanlah tes harian atau tes akhir semester ini, pasti itu mereka tuh sering bertanya-tanya, mereka mikirnya berat banget. Aduh, besok itu soalnya seperti apa ya? Yang keluar itu kayak apa ya? Aku bisa nggak ya? Nanti waktunya cukup nggak ya? Aduh, nanti remedi nggak ya? Gitu. Selain itu juga misalnya nih, saat mereka mau pilihan jurusan, entah itu jurusan di SMA maupun jurusan minat kuliah nih. Kan ada banyak banget tuh pilihan kalau misalnya mau jurusan kuliah. Jurusan banyak banget, kampusnya juga banyak, itu mereka bingung. Aduh, jurusannya pilih yang mana ya? Pengen ke kampus ini, biar kayak teman-temannya. Tapi jurusannya aku bingung nih, nanti cocok nggak ya sama aku gitu. Atau misalnya kalau sesuai sama jurusan aku mestinya di kampus yang B nih. Tapi nanti kalau di kampus yang B harus di luar kota. Nanti kalau aku jauh dari orang tua, gimana ya? Harus ngekos. Terus misalnya nggak ada teman yang barengan gitu. Nah itu menjadi kekhawatiran dan kecemasan bagi mereka. Itu pasti mereka bertanya-tanya. Kami yang atau saya sebagai guru ya memberikan pengertian. Tetapi ya pasti ketika itu belum sampai mereka hadapi di hari H, tetap pertanyaan-pertanyaan itu masih sering muncul gitu. Ya, artinya ini sering sekali terjadi pada kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan ya. Kalau yang Kak Rini tadi ceritakan lebih kepada adik-adik atau anak-anak yang diajar oleh Kak Rini. Nah, bagaimana terhadap diri Kak Rini sendiri melihat situasi seperti ini, overthinking? Apakah Kak Rini juga terbawa menjadi seseorang yang overthinking juga gitu loh? Kadang-kadang kan suka nih kita ada di pergaulan yang mayoritas gitu. Terus kita yang minoritas sih tanpa disadari kita terbawa gitu loh. Tanpa kita sadari cara kita berbicara, mungkin cara kita berpikir merepresentatifkan dari si mayoritas tadi. Nah, Karin ini gimana nih? Iya betul banget. Tadi saya di awal juga mengatakan saya sebagai orang yang lebih dewasa pun daripada mereka yang remaja pun kadang terbawa juga dengan situasi seperti itu. Kadang saya mungkin terbawa dengan pemikiran yang terjadi di masa lalu, yang terus membayang-bayangi sehingga membuat saya jadi mikir berat gitu. Oke. Dan menurut saya lingkungan tadi dari anak-anak tadi juga saya juga kadang terbawa dalam situasi, aduh, oh iya ini kalau anak ini terus gimana gitu. Jadi ya honestly secara jujur juga kadang terbawa dalam situasi gitu. Oke, nah menarik sekali ya Kak Lucy. Tadi yang saya bilang saya pribadi juga sering berkali-kali untuk mendapatkan perasaan atau perlakuan atau tindakan melalui overthinking tadi. Nah, Kak Lucy aku mau tanya sama Kak Sandi nih sekarang ya, sebelum saya tahu nih Kak Lucy pasti udah banyak pertanyaan. Kak Lucy pengen nanya A B C D E gitu ya. Tapi izinin saya duluan. Nah, Kak Sandi berbicara tadi ya ada lingkungan mayoritas di mana overthinking itu mempengaruhi
tindakan atau penentuan untuk masa depan. Kalau tadi kita dengarkan anak-anak SMA yang bingung tentang kuliahnya, bingung tentang jurusannya, bakat minatnya. Nah, Kak Sandi, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Apakah memang kekurangannya dalam tanda kutip kasih sayang atau waktu yang sering sekali sekarang kalau kita akui mungkin orang tua itu sibuk gitu ya kan, baik ayah atau ibu gitu, atau memang anak-anak ini memang bergaul di tempat yang menular gitu. Jadi kalau misalnya overthinkingnya satu orang, terus kekhawatirannya juga ada sifat penularannya kah gitu. Nah, secara sisi psikologi, bagaimana sih ini bisa menjadi sebuah mayoritas di dalam suatu komunitas atau bisa dikatakan sekolah contohnya? Silakan. Oke, makasih Kak Ana. Jadi memang seperti yang saya ungkapin tadi. Jadi kalau overthinking ini kan memang dipengaruhi oleh lingkungan ya Kak. Iya. Bukan, apakah lingkungan itu suportif dengan dirinya atau tidak? Karena basisnya adalah overthinking ini kan bermula dari pengalaman sebelumnya yang akhirnya sebelumnya udah dapat dampaknya seperti ini, efeknya seperti ini. Dan akhirnya misalnya contoh penjurusan. Ketika lingkungannya tidak sportif dan terlalu dibatasi, akhirnya anak tidak bisa melakukan proses berpikir dengan baik gitu. Maksudnya terkait pengambilan keputusan. Nah, akhirnya terjadi banyak kebimbangan dan pada akhirnya anak itu akan cenderung mengikuti sebuah otoritas gitu. Apa yang diperintahkan gitu dari orang tua seperti apa gitu. Contoh tadi kayak misalnya dari sisi remaja aja, pertemanan gitu. Nah, ketika berbeda konteks, misalnya si A dan si B. Si A hidup dalam lingkungan yang sportif. Si B terlalu dibatasi. Nah, dan dibatasi ini kadang itu kan juga tergantung pola asuh ya. Ada mungkin yang sportif ini kalau kita di perspektif psikologis masuknya ke pola asuh yang demokratis. Ya. Kalau ini ada mungkin bentuk pengabaian, yang B mungkin bisa hidup dalam lingkungan yang otoriter atau pengabaian seperti itu. Nah, di sini konteksnya akan menjadi anak itu ketika terlalu banyak dibatasi untuk melakukan sesuatu dan dia tidak akan bisa mempertimbangkan kira-kira ini saya akan menjadi apa ya, solusinya gimana ya. Dia akan pasti berpikir, wah kalau saya nih misalnya kemarin nilai saya jelek, terus akhirnya saya dimarah berulang-ulang terus seperti itu. Akhirnya ketika anak tidak diberikan support dari orang tua ketika nilai jelek, solusinya apa sih? Oh, belajarlah ini, coba les ini, coba misalnya cari kira-kira permasalahannya, pembelajarannya tuh di mana yang kurang gitu. Nah, itu akhirnya kan anak menjadi, oh sepertinya dia mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, ketika tidak ada itu, akhirnya anak-anak lebih banyak overthinking misalnya tadi, masalahnya akhirnya anak ini terlalu banyak diberikan punishment gitu. Dan akhirnya juga nanti kalau misalnya ini gimana ya masa depanku ya, gimana ya nilaiku bagus nggak ya, kira-kira aku bisa masuk ini nggak ya, aku selama ini aja nilainya selalu jelek gitu, dan orang tua selalu marah. Akhirnya ya lama kelamaan dia akan membatasi dirinya sendiri, membatasi pikirannya, dan tidak mencari sebuah solusi dari permasalahan itu. Beda dengan anak-anak yang suportif ketika dia di lingkungan, tadi konteksnya seperti komunitas ya Kak ya, karena lingkungan yang suportif, keluarganya yang suportif, orang teman-teman yang suportif mendukung. Ketika dia berbuat salah, dia harus melakukan apa, dan itu diberikan solusi, maka dia akan mencari solusi permasalahan itu, dan anak-anak akan lebih meminimalisir dari overthinking itu. Cuman memang ada yang mengatakan bahwa overthinking itu kan sebagai alarm ya, bahwa kita mempunyai sebuah permasalahan. Nah, cuman masalahnya kalau overthinking ini terjadi terus menerus gitu. Jadi pemikiran kita itu memikirkan masa lalu, terus masa depannya kita nggak tahu gimana. Akhirnya kita berandai-andai, kayaknya nanti seperti ini. Padahal belum dicoba gitu, belum tentu terjadi gitu. Dan akhirnya harusnya kalau yang anak sportif dia akan mencoba, cobalah mungkin meskipun salah atau gimana, nanti ada pengalaman yang dia dapat.
Nah, cuman kalau anak-anak yang overthinking kan memang dia nggak mau mencoba dan akhirnya membatasi diri, menumpuk masalah itu dan akhirnya menjadi sebuah kecemasan, kemudian kelelahan secara fisik atau psikosomatis. Nah, akhirnya dampaknya memang banyak sih kan. Wow, serius juga ya sampai menjadi psikosomatik tersebut. Gimana nih Kalusi, tanggapan dari Kalusi juga nih? Nah, kalau aku dengar kan pengaruh lingkungan itu dominan ya untuk anak-anak ini bisa overthinking. Tapi ada nggak sih ya, Kak Sadi misalnya pengaruh dari gen misalnya, tuh mama bapaknya atau salah satunya itu suka overthinking, terus anaknya jadi ikut-ikutan ada overthinkingnya, gitu kan? Ada nggak satu keluarga tuh apa namanya keluarga yang sangat khawatiran gitu ya, menurunkan anaknya yang khawatiran gitu. Ada nggak sih faktor itu ya? Ternyata nggak cuma penyakit doang ya, darah tinggi Iya, atau iya. gula gitu ya. Gitu. Sejauh ini kalau sih saya ingin jawab sih. Sejauh ini memang belum ada sih saya mendapatkan penelitian bahwa overthinking tuh dipengaruhi oleh gen gitu ya. Cuman karena memang ya itu tadi sebenarnya overthinking kan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Iya. Paling gede ya, Makanya dominan. iya dominan karena anak itu kan memang pengaruh awalnya dari lingkungan dulu, dari lingkungan keluarga dulu, baru pertemanan. Ketika dia sudah remaja gitu kan. Nah, makanya remaja tuh lebih banyak konflik antara orang tua dan orang tua dan dengan anak tuh karena anak ini lebih banyak mengikuti lingkungan dari pertemanan. Oh, terus saya mau nanya lagi nih ya, Kak Hanaya sama Boleh. Karini nih sebagai guru ya, hubungannya kan sama anak-anak yang muda-muda ini ya, anak-anak yang gen apa ini gen Z ya. Nah, gimana itu Karini menciptakan lingkungan ya gitu kan untuk anak-anak yang gen-gen yang rapuh ini ya, katanya gen strawberry, bener nggak sih ini gen strawberry sih Karini nih ya, nemuin nggak di tempat anak-anak ini anak didiknya gitu. Ya, betul sekali ya Kak, menurut saya dari yang saya amati juga di sekolah itu apa yang seperti dikatakan Mas Sandi bahwa itu berpengaruh banget lingkungan itu. Jadi kami kalau di sekolah itu selalu mendampingi siswa, kami berikan arahan bahwa teman-teman itu harus punya circle ya, kalau istilahnya sekarang tuh circle pertemanan yang baik. Kalian harus pikir-pikir nih, teman seperti apa yang bisa memberikan dampak positif untuk kalian gitu. Kalian runtang-runtung istilahnya ya, kemana-mana itu harus mikir, karena teman kalian, apa yang dilakukan teman kalian itu mungkin akan berpengaruh terhadap apa yang kalian lakukan. Mungkin kalian akan ketularan gitu kan istilahnya ya. Dan kalian juga kalau bisa jangan hanya bentuk satu circle, kalian harus bisa bersosialisasi dengan berbagai macam teman. Jangan cuma temannya satu classmate atau satu kelas saja gitu. Bersosialisasilah dengan teman dari kelas lain, adik kelas, kakak kelas, supaya kalian punya gambaran yang lebih luas tentang pertemanan. Kalian bisa belajar banyak hal dari teman-teman yang berbeda-beda. Begitu sih kalau kami di sekolah. Ya, menarik sekali memang ya, harus punya pertemanan atau lingkungan yang membentuk kita menjadi positif. Tetapi kan kadang-kadang nih secara manusia wajar sekali kalau misalnya agak-agak belok dikit gitu ya, nggak lurus terus. Nah bagaimana sih Kak Sandi nih, kalau kita dalam satu lingkungan nih, saya mencoba mengkaitkan dengan apa yang Karini sampaikan, satu lingkungannya pertemanannya baik-baik, orangnya baik-baik, tetapi mungkin saja kan satu dua orang punya masalah di lapangan, di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di rumah ya, dengan keluarganya sendiri gitulah. Tapi dia akhirnya menjadi seseorang yang tanpa dia sadarin rasa takut itu begitu kuat sehingga overthinking gitu ya. Nah, bagaimana nih reaksi teman-teman seperti ini? Apakah biasanya mereka akan mengenali, paham, atau sebetulnya juga nggak notice sih kalau kita berbicara di lingkungan teman-teman SMA lah ya, konotasinya saat ini, karena Karini kan di SMA. Nah, secara psikologis ada nggak sih rambu-rambu atau alarm lampu kuning yang menyatakan dia agak overthinking nih gitu, kayaknya mesti dibetulin. Nah, gimana nih Kak Sandi? Kak Sandi bisa dengar tadi pertanyaannya? Bisa tadi agak nge-lag. Oke. Maaf. Jadi alarm ya kayak ketika mungkin lebih bisa dilihat sebagai ciri-ciri ya orang-orang yang memiliki overthinking gitu ya Kak ya. Jadi memang kalau ciri-ciri atau alarm
kita bisa melihat, oh ternyata ada teman saya nih overthinking gitu. Ya, ada ciri-cirinya. Biasanya ketika overthinking itu anak-anak itu cenderung ketika ada masalah dia Mhm. tidak fokus untuk mencari solusi. Oke. Tidak mencari gimana sih cara mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi malah memikirkan hal-hal yang harusnya tidak perlu gitu. Dan kemudian sering merenungkan hal yang sama itu berulang-ulang. Hmm. Itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian ada juga rasa cemas. Dan sehingga ada nih Kak, kalau kata-kata anak-anak yang sekarang tuh WOT, Apa tuh WOT? waktu overthinking. Oke. Itu 3 malam Kak. Biasanya sebelum tidur tuh biasanya. Oke, itu pengantar mimpi ya jangan-jangan. Iya, biasanya kalau udah mau tidur kan Mimpi buruk kali jadinya. iya makanya itu membuat kadang malam-malam itu anak-anak overthinking. Waktu overthinking itu di jam sebelum tidur biasanya. Nah itu Oke. biasanya kan akhirnya membuat rasa cemas, akhirnya susah untuk tidur nyenyak gitu Pak. Dan kemudian biasanya kalau kita bisa melihat kebanyakan orang yang overthinking ini seringkali sulit untuk membuat suatu keputusan. Akhirnya lebih banyak mempertimbangkan banyak hal tanpa ada solusinya Kak. I see. Tanpa ada aksinya gitu ibaratnya. Jadi akhirnya ketika ada proses yang atau mungkin permasalahan yang membutuhkan pemecahan masalah yang secara cepat gitu, dia tidak bisa karena dia terlalu banyak mempertimbangkan banyak hal. Oke, wow. Dan juga seringkali orang-orang yang overthinking ini itu menyalahkan diri sendiri gitu saat mengambil keputusan atau saat salah lah ketika mengambil keputusan. Jadi lebih cenderung lempar bola gitu ya Kak? Iya. Oke. Kan kalau mungkin tadi ada Kak Hana bilang kalau move on itu sulit move on tuh gimana? Overthinking nggak ya? Nah itu bisa jadi akhirnya ada di fase itu Kak biasanya. Oke. Menyalahkan diri sendiri saat salah ambil keputusan dan akhirnya memikirkan seandainya aku harusnya tadi melakukan ini, harusnya melakukan ini gitu. Nah, yang aku jadi pertanyaan tuh, Kak Hana, kita kan dulu pernah ngelewati nih masa remaja gitu ya. Lah, masa sih? Iya, benar dong. Saya baru mau masuk masa remaja. Kita pernah remaja dong, masa-masa di Itu SMA. Kak Lucia, saya baru masuk masa remaja sekarang. Masa remaja yang kedua gitu ya. Nah, biasanya saya ingat dulu itu saya tuh dapat nilai jelek ya kan, ya PR banyak, ulangan ya kan, teman-teman yang ini, tapi saya tuh nggak berasa down atau gimana. Nyantai gitu ya? Iya kita tuh bawa santai aja. Ya udah, ntar ada ulangan berikutnya. Ya udah, ntar semester depan ada. Ya udah gitu kan. Ya. Kalau aku lihat ya, gen-gen anak-anak sekarang yang strawberry ini 70 itu Kak Yohana itu udah jadi overthinking, bayangkan. Nilai 70, kebayang nggak? Lah kalau kita dulu tuh 30, 40 santai ya, udah deh, ntar next gitu kan. Ini anak kenapa kamu itu? Iya nih nggak mepet sama KKB ya biasanya ya, nilai batasnya itu ya, Kak Rini ya. Nah, itu aja dia udah kepikiran. Sebenarnya nih ya, aku yang mau tanya nih ya. Apakah ini memang karena generasinya nih, Kak Sandi ya? Ataukah karena sekarang kan ini ada sosmed, ada apa, pengaruhnya ini loh, sosmed, atau karena generasi, aku nggak ngerti ya. Karena generasi kita ya, Kak Yohan ya, santai aja itu, gitu kan. Kenapa anak-anak itu jadi big issue gitu loh, maksud saya itu kenapa ya, Kak Sandi ya? Padahal contoh nih misalnya orang tua nggak pernah tuh misalnya, nggak pernah kita ngasih batas misalnya, kamu ulangan harus dapat ini ya. Kalau enggak loh. Sekarang kalau aku lihat orang tua mulai tercelik ya. Mungkin ada yang masih pakai target. Tapi kan sekarang banyak tuh orang tua itu nggak ngasih target gitu. Maksudnya ulangan kamu harus dapat segini ya, harus lewat dari KKB apa gitu ya. Tapi anak itu masih tetap overthinking tuh. Apa gitu di overin. Gimana itu ya, Kak Sandi? Itu pengaruh beda generasi atau karena ya sekarang kan terbuka gitu. Iya, sebenarnya kalau saya pernah bertanya sih ke murid-murid gitu kan, murid-murid SMA.
sebenarnya apa sih, bagaimana sih kondisi sekarang itu gitu kan. Kayak misalnya anak-anak nih memang berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai bagus karena lagi musimnya juga flexing juga Kak, di sosial media gitu ya. Dan kemudian juga sisi-sisi kayak kalau kata orang sekarang ambis, kita tuh harus ambis gitu. Karena di sosial media itu kan menampilkan kalau kita nilai bagus, wah nanti akhirnya banyak circle pertemanannya, kemudian dampak positifnya, akhirnya kan terpaparnya yang bagus-bagus terus gitu kan Kak. Tidak melihat sebuah proses. Dan juga saya bertanya pada anak SMA ketika mendapat nilai jelek, apa sih dampaknya biasanya kalau di kelas? Wah sekarang tuh Kak, kalau misalnya saya dapat nilai jelek, saya kadang dibully. Bulinya macam apa tuh, Kak? Ya kayak misalnya ibaratnya akhirnya dibully dan kemudian diperbanding-bandingkan gitu, kayak nilai jelek gini aja nggak bisa. Bagi anak-anak sekarang kan mungkin lebih rentan ya Kak ya terkait kesehatan mental ya sekarang, karena dampak pandemi COVID dan lain-lain ini semakin mudah terpapar isu kesehatan mental. Dan akhirnya juga kalau kata Lucy kan tadi rapuh ya, generasi strawberry ini kan sebenarnya bagus gitu, dari luar tuh bagus gitu, pas dimakan kadang kecut gitu kan, Diinjek. yang gitu ya kayak gitu. Nah di situ biasanya akhirnya membuat anak-anak tuh harus berpikir, ada mindset bahwa saya harus tampak bagus terus gitu di luar, tidak boleh memberikan hal-hal yang buruk gitu. Kelihatan jelek aja dikit, wah udah jadi isu yang besar gitu bagi anak-anak remaja sekarang gitu. Makanya itu sangat berdampak sih Kak. Mungkin bagi orang-orang dulu ketika kita dapat nilai 60, 40 gitu, mungkin ada lingkungan keluarga yang biasa-biasa aja, ya udah nggak apa-apa nanti coba belajar lagi. Tapi ada mungkin kalau zaman dulu kan masih kekerasan fisik ya Kak ya, maksudnya menggunakan fisik kayak dipukul pakai sapu. Saya juga masih pernah tuh zaman-zamannya kalau misalnya dapat nilai jelek kena lidi, kena sapu masih. Tapi sekarang kan udah nggak boleh nih Kak. Kan akhirnya ya banyak anak-anak yang berpikir harus mendapatkan nilai bagus karena dia harus tampil baik lah di orang-orang sekitarnya, karena ada punishment secara mungkin verbal atau secara baik itu sosial media. Jadi kadang-kadang nggak terduga gitu sih memang Kak. I see. Nah, kalau kita berbicara overthinking, tadi kan selalu kita berbicara dari sudut mata adik-adik ya, anak-anak SMA. Karena kebetulan juga bersama kita ada Karini yang guru SMA. Sekarang pertanyaannya adalah untuk Kak Sandi dan nanti juga untuk Kak Ratna. Bagaimana sih sikap orang tua pada saat dia melihat kecemasan-kecemasan yang terjadi? Ini kan pasti ada perubahan pola perilaku ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Atau apalagi kalau kita berbicara tentang media sosial, dia belum bijak bercakap digital gitu ya, sehingga kayak tadi dikatakan terjadi bullying. Padahal sebetulnya media sosial itu juga bisa dalam hal yang positif kita taruh, karena misalnya membanggakan suatu buah hasil karya yang positif harusnya bisa menjadi motivasi, bukan menjadi bullying dan sebagainya. Nah, bagaimana sih tanggapan seorang psikolog dari Kak Sandi dari Aku Pintar bila orang tua melihat anaknya mendapatkan hal-hal yang seperti Kak Sandi sampaikan tadi gitu ya, ada bullying di media sosial, kecemasan yang di luar dari seperti biasanya kehidupan sehari-hari. Itu satu untuk Kak Sandi. Lalu untuk Karini, nah bagaimana Karini juga menjadi jembatan nih antara orang tua dan anak-anak, karena kan guru ini nih persis kayak PR ya, public relation, jadi jembatan di antara anak dan orang tua. Maunya orang tuanya seperti apa, anaknya seperti gimana, harus disampaikan. Nah, bagaimana gitu sehingga sebetulnya overthinking ini bisa tersolusikan dengan baik dengan peran-peran seperti adanya seorang psikolog maupun juga bimbingan konseling di sekolah mungkin, atau guru dan kepala sekolah, atau mungkin sebuah yayasan dari sekolah yang besar sekalipun gitu ya. Ke Kak Sandi dulu baru ke Karini ya. Silakan Kak Sandi. Nah, Kak Sandi kayaknya nge-lag. Oke, kalau gitu kita ke Karini dulu aja ya. Gimana nih Karini sebagai seorang PR pada saat Karini mengetahui adik-adiknya overthinking? Oh ya Kak, saya pingin. Adik-adiknya overthinking dan harus disampaikan ke orang tua dengan bijak, karena kadang-kadang kan nggak mudah ya orang tua, apalagi dibilang, aduh anak Anda begini-begini, pasti sakit hati tuh. Ya. Nah, gimana nih caranya berkomunikasi? Makanya saya bilang PR-nya nih. Silakan.
Iya, oke. Tentunya dalam satu sekolah ini kami satu tim ya. Ya. Di sini ada namanya guru BK yang mendampingi, ada wali kelas, ada guru mapel, ada kepala sekolah. Tentunya kami berkolaborasi. Guru kelas ataupun mungkin guru mapel pasti ketika dalam keseharian mengobservasi anak-anak tertentu ini pasti punya catatan-catatan sendiri kok ketika ada kekerasan sikap yang tidak biasa gitu. Nah, dari situ juga pasti ada komunikasi dengan guru BK yang tentunya memberikan pelayanan konseling gitu-gitu di sekolah. Dari situ kami juga berkolaborasi, kami berikan pendampingan kepada para siswa. Ketika di kelas kami berikan teguran secara langsung, dan ketika seandainya memang dilihat tidak ada progres yang signifikan begitu ya, kita berikan tentunya pendampingan begitu, pendampingan dari guru BK, kita berikan konseling, diamati berapa lama, tentunya pendampingannya terpantau begitu ya, sehingga istilahnya kan kalau orang tua menitipkan anak begitu ya kalau ke sekolah itu, sehingga anak yang misalnya tadi dititipkan oleh orang tua itu kami dampingi, kami berikan pelayanan dengan baik, sehingga orang tua pun juga merasa istilahnya tenang begitu. Tapi tentunya kami juga berkolaborasi dengan orang tua, karena namanya pendidikan karakter ini kita istilahnya kita didik anak tidak hanya di sekolah tetapi juga dengan keluarga. Jadi harus sinergis, kita bekerja sama dengan orang tua, kita berikan pendampingan seperti ini, seperti itu, kita sampaikan kepada orang tua oke, mari istilahnya kita bekerja sama untuk mengembangkan siswa tersebut begitu. Oke. Sebentar, aku selah dulu ya, Kak Hana ya. Boleh. Karena karena si Kak ini ngomong soal guru BK nih ya. Iya. Aku ingin tahu nih ya, stigmanya guru BK nih. Kadang-kadang kan anak-anak itu ngeri gitu ya. Mau konseling ke guru BK, masuk ke kelasnya, ke arah kantornya aja, itu mereka jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan ntar aku dikirain ada masalah, ntar aku punya ini gitu kan. Nah, itu stigma itu masih ada atau gimana? Nah, kalau menghadapi stigma itu guru BK itu proaktif atau nunggu gitu? Nunggu anak datang nyamperin, curhat dulu baru ditekel, atau guru BK berinisiatif tuh memantau semua anak-anak ya, walaupun susah ya kan, banyak anak-anaknya ya. Itu gimana itu, Bu Rini? Kak Rini? Oke. Kalau yang saya lihat ini dengan perkembangan zaman itu kalau dulu stigmanya itu anak-anak kalau ke ruang BK itu untuk horor, horor gitu dihukum. Tapi kalau yang seiring dengan perkembangan zaman sekarang, anak-anak itu justru dengan guru BK itu seperti teman curhat gitu kalau di sekolah ya. Guru BK yang saya lihat tidak hanya sekolah saya tapi juga guru BK yang lain, mereka lebih aktif mendampingi siswa ya. Jadi anak-anak itu merasa nyaman ketika mau curhat, misalnya entah itu masalah pribadi, masalah akademis, maupun nanti pilihan jurusan ketika harus studi lanjut. Jadi ada kenyamanan begitu, sehingga nanti ketika sekolah punya program apa terkait dengan pendidikan karakter yang mungkin istilahnya kepada siswa itu goals-nya dapat gitu. I see. Oke. Menarik sekali untuk hal guru BK ini ya. Mungkin sebelum itu kita lanjut dulu ke Kak Sandi, sudah join bersama kita lagi nih. Bagaimana tanggapan Kak Sandi dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan? Maaf, tadi agak nge-lag Kak. Tadi nge-lag kali Kak Hana. Iya, nggak apa-apa, silakan. Gimana Kak Hana untuk pertanyaannya? Oke. Jadi tadi waktu pertanyaan belum pakai, saya ulang kembali ya. Kalau kita tadi berbicara tentang bagaimana sikap orang tua menghadapi kecemasan anak-anak di lapangan gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah baik itu dari pola perilaku yang berubah? Pasti orang tua kan dapat signal yang awal nih yang mengetahui perubahan anak-anak gitu ya. Apalagi anaknya sendiri. Atau memang bagaimana orang tua juga harus bersikap terhadap lingkungan si anaknya sendiri. Jadi kalau tadi bagaimana sebagai saya nih, sebagai orang tua harus seperti apa sih pada saat saya mengetahui anak saya overthinking? Apakah saya juga harus melibatkan kepada lingkungan anak-anak saya saja, atau memang hanya fokus kepada anak saja? Silakan. Oke. Baik Kak, terima kasih nih udah
jelas nih. Mohon maaf ya Kak tadi. Oke, saya izin menjawab nih Kak Ana, kalau sih. Jadi memang untuk orang tua ketika mungkin yang punya signal ya Kak ya. Mm-mm. Ketika ada semua nih orang tua Ada tahu signalnya ya, ada radarnya kuat gitu ya permasalahan. Kak. Sinyalnya. Radarnya nggak kuat Gimana kalau ya, sih, Kak jadi Sandi? nggak semua orang tua punya radar kekuatan untuk Iya, mendeteksi anaknya ternyata overthinking gitu ya. Oke, anggaplah Kak ini Hana, orang Kak yang Hana. tahu. Kak Hana nih ya, kalau anakku tuh mah bengong gitu kan, ngeliatin gitu bengong. Kalau putranya Kak Hana tahu nggak overthinkingnya ngapain dia? Nanti jawabnya ya setelah Kak Sandi dulu ya. Silakan Kak Sandi jawab dulu. iya. Sinyalnya apa tuh Kak Sandi? Nah, biasanya mungkin tadi nggak semua orang tua punya sinyal yang bagus terkait kebutuhan anak atau permasalahan yang terjadi pada anak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya untuk orang tua yang paham, oh kayak tadi Kak Lucy bilang, oh kalau ketika anak saya overthinking biasanya melamun atau mungkin gitu ya Kak ya, Bengong di depan ini bengong ya, gitu kan, laptop. bengong. Nah, biasanya kita berusaha untuk mendekatkan diri atau Hmm. setidaknya orang tua sebenarnya harus paham dulu nih Kak terkait overthinking itu apa. Oke. Karena nggak semuanya orang tua paham tentang overthinking gitu. Hmm. Nah, kita dekati anak, kemudian kita mungkin tanyakan pada anak kira-kira kamu bengong kenapa? Mau cerita nggak? Nah, makanya tadi sempat disinggung juga sama Kak Rini kan kenyamanan ya. Ya. Nah, ketika anak belum nyaman untuk menceritakan, mungkin jangan dipaksakan dulu, tapi mencari waktu. Nah, ketika dia sudah nyaman, oke kita mencoba untuk bercerita, mendengarkan anak. Kita tuh kalau mendengarkan anak juga harus sifatnya kayak gini Kak. Kita sifatnya tuh kayak cermin sebenarnya. Kita hanya memberikan apa namanya? Kita tidak boleh memberikan pengarahan dulu. Kita tidak boleh menjudge anak harus gini-gini gitu, nggak boleh. Jadi kita dengarkan dulu ceritanya apa. Habis itu kita rangkum. Oke. Berarti harus benar-benar fokus ya, Kak Iya, Sandi ya. benar. Nggak boleh sambil lihat drakor ya ini ya. Enggak. Nanti kan berarti kan nanti anak juga memikirkan, oh, ibu saya nggak perhatian gitu, nggak fokus untuk mendengarkan saya gitu. Oke. Pengen tahu aja, basa-basi aja gitu. Mungkin ada yang tipe kayak gitu kan. Ya, jadi kita harus ibaratnya seperti cermin itu. Kita ketika anak bercerita, kita mendengarkan, kemudian kita merangkum kembali secara singkat gitu. Oh, tadi seperti ini ya. Oh, gini-gini ya. Iya, Bu. Dia akan setelah itu kan dia akan mencoba untuk bercerita lebih apa namanya? Lebih banyak lagi gitu kan. Lebih terbuka lah ibaratnya. Nah, ketika anak sudah nyaman untuk bercerita, nah kita coba carikan solusi dari permasalahan itu. Bisa dalam bentuk praktekkan secara langsung, atau kalau enggak kan ada tipe anak-anak yang memang sesuai gaya belajarnya kayak video, audio, kinestetik, visual, audio, kinestetik. Nah, kalau tipe-tipe anak kinestetik kan mungkin dia harus mempraktekkan dulu. Tadi tuh saya gini, Bu. Jadi ada tuh misalnya anak yang cerita dia sambil menggambarkan, oh sambil jalan tadi tuh gini saya ketemu teman gini. Ada yang tipe kayak gitu, ada tipe juga yang mungkin kan kita harus menggunakan catatan lah ibarnya. Oh permasalahan adik apa, yuk kita coba tulis dulu yuk. Ibaratnya kita kan memberikan anak tuh biar lebih berpikir secara apa yang namanya, secara Untuk logis lah, logikanya kita harus pakai gitu kan ibaratnya. Jadi anak pikir oh masalahnya apa, tertulis masalahnya, kira-kira dampaknya apa deh kalau misalnya kayak gini. Terus tadi di kelas seperti apa? Oh seperti ini. Oh mungkin teman-temannya seperti ini. Mungkin kondisi teman-temannya lagi nggak mood juga atau lagi ada masalah juga sehingga adik mungkin dimarah dan segala macamnya. Nah itu akhirnya kita mencoba untuk mencari tahu apa sih pemicunya gitu kan, dengan cara yang membuat anak-anak tuh lebih nyaman gitu tanpa harus digurui, kemudian anak tuh harus di apa namanya ibaratnya diinstruksikan harus gini harus gitu. Nah, jadi sehingga anak tuh oh gini ya Bu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah coba. Jadi kita usahakan anak itu mencoba mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Ya. Nah, ketika sudah
mentok nih, baru kita coba untuk membantu. Membantu bukan langsung memberikan jawabannya, tapi coba kayak gini deh, kira-kira gimana? Jadi agar anak tuh dapat alternatif dari Oke. pencarian solusi permasalahannya itu. Iya, Nah, bagus sekali. kemudian akhirnya kan kita bisa, anak tuh lama-lama bisa memahami, oh iya ya, tadi tuh salahnya gini ya, harusnya kan gini ya, berarti solusinya kayak gini. Oh iya ya, berarti besok ke depannya aku harus seperti ini, bukan malah memupuk, oh kayak nggak bisa nih, nggak bisa, saya tetap kayak gini, besok ya gini lagi pasti, nanti kalau pasti gagal lagi, pasti gagal Ya, lagi. artinya dia akan mempola berulang-ulang kali dari apa yang dia cemaskan. Nah, pertanyaannya gini, Ya, seperti sebuah logam ya Kak, Heartline sekalian, sebuah logam itu ada sisi satu dan sisi kedua. Kalau kali kita berbicara tentang overthinking, selalu terkesan dari sisi yang negatif. Sebetulnya overthinking juga memiliki sisi positif. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui sisi-sisi positif dari overthinking ini sebetulnya juga membantu kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita juga bisa memanfaatkan overthinking ini dengan tepat dan benar. Nah, Kak Sandi ada nggak tips-tipsnya nih? Karena tanpa terasa sudah hampir selesai nih, jadi kita butuh tips dari Kak Sandi untuk melihat sisi positif dari overthinking dan how to-nya. iya. Mungkin kalau Emang dari ada ya? sisi positifnya nggak ya? Mungkin kan ya itu tadi sempat Kak Ana bilang adalah alarm ketika apa namanya, anak itu tahu, oh dia ada permasalahan ini. Nah, berarti kan dia paham, oh kekurangannya apa sih sebenarnya? Ya. Kekurangannya apa? Nah, itu makanya akhirnya kalau kita mau pingin secara positif, kita bisa tulis, oh permasalahan saya tadi ini. Makanya tadi saya bilang ada mungkin jurnal atau ditulis di buku gitu. Itu bisa sebagai bentuk hal yang positif, anak mengetahui, oh kekurangannya ini. Oh ya udah, berarti secara berpikir dia akan mencari langkah berikutnya, atau misalnya sebab permasalahannya seperti ini, akibatnya seperti apa. Ya, ada antisipasi, Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. iya, benar Oke. antisipasinya akhirnya gitu. Tapi ada juga tadi seperti kalau misalnya dalam ranah anak-anak, orang tua mungkin bisa menjadi fasilitas terbaik lah untuk anak-anak Setuju, mencari setuju. permasalahan. Dan guru juga sangat membantu di sekolah. Cuman kadang-kadang kan akhirnya Kak, guru sudah memberikan yang terbaik nih, mencari solusi permasalahan, mentok di rumah. Akhirnya nggak konsisten nih. Ya, itu akan menjadi suatu permasalahan baru yang kita mungkin akan bahas nanti di episode berikutnya ya. Kita pikirkan nanti bagaimana caranya kita membuat suatu kegiatan atau suatu talk show yang bisa, hal-hal positif apa yang bisa kita dapatkan dari overthinking. Mungkin bisa kita lakukan dalam hal itu tersebut. Silakan Kak Lucy, terakhir nih ya, satu pertanyaan yang harus singkat dan padat dijawabnya. Silakan Kak Lucy, mau bertanya kepada siapa? Saya bukan pertanyaan, cuman saya ngomong aja. Saya tertarik, saya mau menggarisbawahi misalnya seperti Kak Sandi ngomong, anak-anak itu harus bikin nyaman gitu kan. Ya. Sama seperti Kak Rini juga, anak-anak bikin nyaman supaya mereka mau cerita, terus kita fokus gitu ya. Saya tahu anak saya dibikin nyamannya itu apa? Diajak makan gitu kan. Makan, dia nyaman, saya yang overthinking. Pengorbanan yang Karena ditambahkan untuk hal yang positif Kak Lucy. mereka jadi nyaman, kita yang jadi Iya, oke. Berbicara tentang overthinking, seperti Kak Lucy lagi di sini, kita bisa garis bawahi sebetulnya overthinking adalah suatu kondisi di mana yang terjadi berulang-ulang, memikirkan sesuatu yang belum terjadi dengan kekhawatiran, di mana kekhawatiran ini bisa terjadi tidak hanya karena berdampak pada diri sendiri, tetapi ada pengaruh atau indikator-indikator yang mempengaruhi mereka untuk menjadi seperti itu atau overthinking. Baik itu bisa dari orang tua, dari sekolah, atau teman-teman di lingkungan mereka berada. Bagaimana stimulasi yang diberikan kepada adik-adik kita untuk melakukan overthinking. Di satu sisi, overthinking juga akan menjadi hal sebagai rambu-rambu bagaimana dia bisa memawasi diri. Kalau tadi dikatakan oleh Kak Sandi, melihat sisi-sisi mana yang harus diisi dengan baik, atau di sisi-sisi mana yang harus ditambahkan keterampilannya sehingga mereka bisa menjadi dipersiapkan menjadi daya juang yang
bisa diperhitungkan secara logika pada akhirnya. Dan bagaimana generasi Gen Z, saya bisa katakan bukan generasi strawberry pada akhirnya, karena mereka tahu terlebih dahulu berpikir berkali-kali untuk mengambil suatu keputusan yang bijak. Tetapi berpikir dengan bijak tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk berpikir berulang-ulang kali. Artinya akan ada suatu proses di sana, ya. Senang sekali kita bisa pada pagi hari ini Heartline sekalian bisa mendengarkan banyak cerita, baik dari sisi orang tua, dari sisi guru sekalipun yang hadir pada pagi hari ini. Peran seorang guru menjadi sebuah jembatan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua menjadi hal yang penting, dan juga tentunya dari sisi psikolog yang mendapatkan asupan-asupan kepada kita bagaimana kita bisa melangkah pada generasi-generasi saat ini, atau mungkin dalam diri kita sendiri yang overthinking. Kita harus tahu bagaimana caranya mengatasi overthinking tersebut. Senang sekali Heartline tanpa terasa sudah 1 jam kita bersama-sama. Sampai ketemu di Kamis bulan depan, di bulan Mei, minggu pertama dan minggu kedua seperti biasa, karena satu hati adalah hatinya kita semua. Salam.